cerdas. Dia tidak mau digiring ke ranah agama. Karena kalau dibawa ke ranah agama ya gimana? Ya pasti mereka yang kata Pak Ponto itu pokoknya mana mau ngalah. Kenapa? Sudah tegak tengkuk. Lebih parah dari Israel sebenarnya. Ya. Sekarang negara yang mengutuk-ngutuk Israel itu sudah berapa? Libya udah lenyap nggak? Syria udah lenyap nggak? Romawi udah lenyap nggak? Yunani udah lenyap nggak? Masih belum percaya. Barang siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk. Nah, kenapa di kitab Wahyu tertulis seperti itu? Yang secara rohani adalah Sodom dan Mesir. Oh, ribut-ribut masalah Yerusalem. Nah, kenapa Alkitab kita mereka yang terjemahkan? Orang Pakistan, ahli sastra Melayu, orang Malaysia. Jadi jangan bangga kita ya. Kemarin, wah kata Allah menang. Dia takut dituntut karena dia yang menerjemahkan. Bapaknya masih ada nggak yang nanya? Masih ya. Ya kalau menurut saya nggak perlu kita bales-balesan karena Haikal Hasan ngomongnya kayak gitu. Memang dia sengaja untuk mencari kesempatan ya untuk menjatuhkan gitu, untuk mencari sebelumnya soalnya dia tuh mengeluh di off air-nya ya sebelum mulai live followersnya tuh turun banget sejak dia membela Israel. Jadi mungkin kemarin itu momen membalikan keadaan gitu loh. Jadi hampir 9 juta. Ponto kemarin dengar nggak ya omongan itu atau saya doang? Jadi dari hampir 9 juta Twitternya merosot hingga 2 jutaan saja gitu. Jadi ya mungkin karena itu ya. Jadi ya itu momen kemarin untuk membalikan keadaan. Dan setelah selesai acara, saya wawancara Pak Haikal, saya bertanya apa saja kelemahan-kelemahan dan sebagainya, ya ternyata jawabannya nggak jelas. Bisa dilihat di YouTube Fakta Israel ya, momen tersebut. Ya, Pak Ponto juga saya wawancara, belum saya bikinin Pak itunya hasilnya. Nah jadi saran saya jangan sampai kita terjebak masuk ranah agama dan akhirnya membuat mereka berapi-api melaporkan kita. Ya, yang bisa kita lakukan, pakailah sejarah Israel dari sejarah dunia. Banyak banget. Dari sejarah Mesir ada bangsa Israel, ya kan? Dari sejarah Persia ada bangsa Israel. Dari sejarah Babilonia ada bangsa Israel. Romawi apalagi banyak sekali gitu. Jadi hati-hati teman-teman. Masa-masa ini adalah masa-masa kritis buat bangsa kita sampai 2024 kalau menurut saya. Nah, jadi kita harus main cantik gitu ya, kira-kira. Itu aja sih Pak Paul. Pak Paul luar biasa. Oh, ada. Ini mungkin Pak Paul. Ya Pak Jenderal. Oke, saya bantu Pak Bu Monik dulu lah sedikit ya. Ya. Kalau kemarin dibawa ranah agama mana? Saya kan sudah katakan kita nggak beragama Kristen. Mereka yang bilang agama Kristen kan. Kalau dibawa ranah agama, apa referensi yang dipakai sebagai patokan untuk menjadi bahan diskusi? Nah, nggak betul. Bu Monik itu betul. Dia tidak mau dibawa ke ranah agama. Selain yang disampaikan Ibu itu tadi. Tetapi kalau mau bawa ranah agama, mana yang mau dipakai? Boleh dong. Berpedoman kepada Bible atau berpedoman kepada buku kitab sucinya dia. Sementara saya katakan, nggak ada kitab suci kecuali kitab Wahyu mungkin. Yang lainnya kan sejarah itu. Bahwa Bible itulah membuktikan sejarah manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, bagaimana manusia bergumul dengan Tuhan, bagaimana manusia mengkhianati Tuhan, bagaimana manusia melanggar konstitusi Tuhan. Makanya kan Israel dihukum itu kenapa? Karena dia mengkhianati Tuhan. Coba saya tadi sekarang boleh saya bicara lanjut gimana Pak Paul? Atau masih ada lagi yang Pak Paul inginkan? Karena kita cuma waktu tinggal setengah jam lagi. Nah, terus gimana? Oke. Kalau saya mau setengah jam, tolong buka yang saya kirim barusan.
Barusan. Oh, harus saya pindah dulu Pak Jenderal. Iya, karena kan saya bilang tadi, saya belum selesai. Saya buka barusan, karena sambil Barusan kerja ya ini, yang barusan dikirim ya. ya barusan dikirim, biar Ada 2 file. biar semua terbuka. Jangan-jangan kita pun tidak tahu. Saya juga diajarin kok ini. Di belakang saya juga banyak yang ngajarin. Ya, jadi tolong ya kita buka bersama, biar tahu ini sebenarnya udah nubuatan Tuhan. Nubuatan Tuhan bukan ramalan ya, saya beritahu. Nubuatan Tuhan harus digenapi. Tetapi saya bilang sama Bu Monik, nanti Bu Monik, tolong nanti nomor teleponnya Bu Monik, kalau saya minta data tolong dikasih Ya. tahu. Ya, karena Boleh, saya Pak. akan bikin buku ini, bikin buku proses pengambilan keputusan untuk kepentingan nasional atau untuk kepentingan negara lain atau kepentingan partai politik. Seperti yang disampaikan oleh rekan saya itu, ya my brother Pak Ponto itu bilangnya apa? Ini ada kepentingan, betul. 2024 udah diambang pintu. Nah, mari kita Bapak, yang namanya strategi lawan strategi nasional lawan strategi khilafah. Saya bicara strategi nasional ya. Nah, tapi karena Bu Monik kemarin, untung Bu Monik itu cerdas. Dia tidak mau digiring ke ranah agama. Karena kalau dibawa ke ranah agama ya gimana? Ya pasti mereka yang kata Pak Ponto itu pokoknya mana mau ngalah. Kenapa? Sudah tegak tengkuk. Lebih parah dari Israel sebenarnya. Ya, betul. Udahlah, nanti kita buka. Sudah bisa dapat nggak? Pak apa? Bentar. Halaman Ini 19. sama-sama yang tadi kita, ini bukan. Bukan, ini yang terbaru. Baru aja saya kirim. Yang tadi udah batalkan aja itu. Ya kan? Gimana Yang caranya baru, ini? yang baru. Halaman apa? Slide 19 coba. Nubuat Tuhan Karena saya ya, harus tentang penyelesaian konflik Israel Palestina dan negara sekutunya sudah tertulis. Coba kita baca sama-sama. Mereka juga harus tahu ini, biar tahu mereka. Kenapa Saudi Arabia sekarang meninggalkan Israel? Ada nggak nubuatnya? Ada. Kenapa Saudi Arabia itu meninggalkan Israel? Ada nubuatnya, Bu Bonek. Kalau bawa Bible situ tolong buka. Ezekiel itu. 38. Saya juga nggak pintar-pintar amat lah masalah teologi. Tapi kita kan harus mencari. Apakah, kenapa Tuhan bilang Alfa dan Omega? Yang awal dan yang akhir. Ya, jadi sudah selesai nubuat Tuhan, tinggal digenapi aja. Orang Yerusalem, coba baca kitab Wahyu. Yerusalem itu secara spiritual disebut apa? Sodom dan Mesir. Apa artinya? Kata Tuhan. Buka aja di kitab Wahyu. Ya, Wahyu 11 ayat 8. Coba buka. Terjemahkan itu. Ya, terjemahkan itu Bu Monik. Wahyu 11 ayat 8. Coba. Itu apa maksud kata-kata itu? Udahlah, kita kaitkan. Sudah bisa nggak? Pak Paul, udah bisa dibuka? belum, ini Yang lagi baru saya- aja dikirim. Udah terkirim saya belum? pindahin dulu. Yang terbaru. Bu Sudah Monik saya sama pindahkan. Pak Ponto Ada kemarin waktu. mengalah. Saya acukan jempol. Ya, akhirnya mereka yang terjebak. Ya, tetapi cuman saya jadi nggak enak karena dibilang Tuhan Yesus anak haram, ya anak penjina. Wow, itu udah penista agama paling berat itu. Kalau Amerika tahu, Eropa tahu pun mungkin Haikal itu dibikin kayak mayor jenderalnya Iran itu. Mungkin lagi BO pun udah dihajar sama rudalnya itu. Hati-hati loh, rudalnya Amerika, rudalnya Israel itu following trend loh ya, mengikuti bentuk bumi. Dimanapun kita sembunyi nggak bisa. Ya. Udah bisa Pak Paul, udah dapat belum? Ya, saya screen sekarang. Oke, slide 19 saja langsung. Biar mereka juga dengarlah. Yang slide ke-19. Ya, sudah. Benar, slide Ya, 19. Coba baca. Siapa yang disuruh baca? Nih. Bacalah. Sama-sama kita baca. Ini ya, Ya, nubuat Tuhan tentang penyelesaian konflik Israel Palestina dan karena manusia negara nggak bisa sekutunya. menyelesaikan itu. Tapi ini sudah nubuat Tuhan. Bacalah. Dan datanglah firman Yahweh kepadaku yang mengatakan apa?
Hai anak manusia, arahkanlah wajahmu terhadap Gog dan di tanah Magog. Sekarang itu Gog itu siapa? Nanti kita kupas. Raja Agung dan Ros, Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah terhadap dia. Dan engkau harus mengatakan, beginilah Tuhan Yahweh berfirman. Lihat, akulah lawanmu, hai Gog. Tuhan yang menjadi lawannya. Raja Agung dari Ros, Mesek, Tubalaku akan membalikkan punggungmu dan memasang pengait pada rahangmu. Dan aku akan membawa engkau dan semua pasukanmu, pasukan berkuda, keluar. Mereka semua berpakaian lengkap. Baca ini, kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil. Mereka semuanya yang memegang pedang. Lihat di bawah, orang Persia, Ethiopia, Libya. Ya, bersama mereka semua dengan perisai dan dengan ketopong. Lihat sekarang, negara yang mengutuk-ngutuk Israel itu sudah berapa? Libya udah lenyap nggak? Syria udah lenyap nggak? Romawi udah lenyap nggak? Yunani udah lenyap nggak? Masih belum percaya. Barang siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk. Baca lagi nih. Bersiaplah, ya persiapkanlah dirimu sendiri. Engkau dan seluruh kumpulanmu yang telah dikumpulkan kepadamu, dan engkau akan menjadi penjaga bagi mereka. Sesudah berhari-hari engkau akan dikunjungi, dan sesudah bertahun-tahun, coba pelajari itu, bertahun-tahun engkau akan masuk ke sebuah negeri yang telah berbalik dari pedang itu. Siapa itu? Yang dikumpulkan dari banyak bangsa di atas pegunungan Israel, yang telah menjadi runtuhan. Di situ nggak ada kata-kata Palestina, Israel, ya, menjadi runtuhan. Tapi kalau ini kita adu, kitab suci kita adu dengan kitab suci, ya kalau di negara ini nggak akan menang. Ya, coba slide 20, slide 20 Pak, baca. Engkau akan muncul, slide 20 Pak Paul. Halo? Apa? Rusak gitu punya. Ini slide 20-nya. Itu slide 19, Pak. Ini slide 20. Coba baca situ. Engkau akan muncul, engkau akan datang seperti sebuah angin. Siapa yang engkau ini? Bukankah orang Israel? Beginilah Tuhan Yahweh berfirman. Akan terjadi pada hari itu perkataan-perkataan akan timbul dari dalam hatimu. Jadi jangan coba-coba. Apakah si Haikal ini pernah baca ini? Slide ini. Coba slide 21, Pak Paul. Slide 21. Nah, ya, ini. Coba Gomer dan seluruh pasukannya. Siapa itu Gomer? Dan keluarga Togarma. Dari sebelah utara. Siapa dari sebelah utara Israel? Turki? Rusia di belakangnya lagi? Persia? Tadi kan udah ngomong, kenapa Tuhan kok ada kalimat Persia? Persia itu siapa dulu? Kemarin Bu Munik bilang apa? Iran kan? Coba baca. Gomer dan seluruh pasukan keluarga Togarma dari sebelah utara dan semua pasukannya. Banyak bangsa ada bersamamu. Coba cek itu. Nah, untuk menjarah, jarahan dan menerkam bangsa. Untuk mengembalikan tanganmu ke atas reruntuhan yang didiami. Dan terhadap orang-orang yang dikumpulkan dari bangsa-bangsa yang mengusahakan kawanan ternak dan harta benda. Yang tinggal di tengah-tengah negeri. Seba dan Dedan dan pedagang bangsa semuanya, singa mudanya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk menjarah barang jarahan? Apakah engkau mengumpulkan sekutumu untuk merampas barang rampasan? Untuk mengangkut perak dan emas, untuk mengambil kawanan ternak dan harta benda, untuk menjarah barang jarahan yang banyak. Coba ada slide 22. Coba slide 22. Poin slide 22. Lihat. Seba dan Dedan dan pedagang-pedagang Tarsis dan semua singa mudanya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk menjarah barang-barang jarahan? Apakah engkau mengumpulkan sekutumu untuk merampas barang rampasan, untuk mengangkut perak dan merah, untuk mengambil kawan ternak dan harta benda, untuk menjarah barang jarahan yang banyak? Catatan, ini menurut analisa ya, Gog itu Rusia. Mesek, Gomer, Tubal, Togarma itu Turki. Persia itu Iran. Kalau Libya kan sudah kacau balau itu, sama Ethiopia. Tetapi kan di sini kita pikir bahwa kemarin kenapa menurut Pak Ponto bahwa doktrin sekarang atau politik luar negeri, diplomasinya Israel, dia menggunakan partnership.
Nah, kenapa Sheba Banyak dan orang. Dedan tidak masuk? Sheba itu mana? Ya Saudi Arabia kan? Coba kita bahas ini dulu. Inilah nanti penyelesaiannya. Ya, kalau mau dilanjutkan lagi jelas. Saya nggak tahu kalau ini ada di kitab suci yang lain. Ya, saya nggak mau kupas-kupas kitab suci yang lain lah. Ini bukan kitab suci kok, ini konstitusi kerajaan Tuhan. Tuhan yang bilang kayak begini kok. Oke lah, inilah ya yang menjadi kita bahas ya Bu Monik. Tolong saya dibantu juga. Ya, Siapa? kan, iya, siapa Gog itu? Ini kan baru perkiraan saya. Ya, tetapi ingat di Yesaya 49 itu sudah tertulis ya, akan kuratakan jalanku. Ya, itu ya Yerusalem kan, ada dari utara, ada dari timur, ada dari barat, dan ada dari wilayah selatan. Coba lagi, ada di Babel, saya lupa ayatnya di mana. Lagi saya cari-cari. Hanya pasukan yang punya 200 juta yang bisa mengalahkan Israel. Tapi sementara sekarang yang punya 200 juta pasukan itu adalah China. Sekarang pertanyaannya, apakah China? Karena saya bilang, dari wilayah selatan, dari negeri Sinim. Itu tertulis di saya, Sinim itu ternyata adalah China yang sekarang. Nah, apakah ini Gog, Magog, segala macam? Kalau kita jumlahkan, mereka sudah punya 200 juta nggak pasukannya? Yang begini-begini tolong, nggak akan mungkin yang terjadi di dunia ini, yang terjadi di dunia ini tidak dinubuatkan sama Tuhan. Tinggal menggenapi aja. Ya, ini yang mau saya sampaikan. Tadi buka Wahyu, Bu. Buka Wahyu 11 atau Wahyu berapa tadi? Wahyu 12 ya? Wahyu 11 coba. Ayat 8. 11, ayat 8 Ayat ya 8. saya bacakan ya. Ya, baca. Mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Oke, itu sudah dirubah. Harusnya Tuhan kita. Kalau bahasa Inggris, our Lord. Mana ada Tuhan mereka disalibkan, Tuhan kita. Kalau bukan Ya, bahasa Inggris benar. ada. Oke ya, Tuhan kita disalibkan. Sekarang oke. Pertanyaan saya, ya, kota besar itu apa? Bukankah Yerusalem? Bukankah Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota di Bukit Golgota, tapi di kota Yerusalem kan? Pertanyaannya, kenapa di kitab Wahyu tertulis seperti itu? Yang secara rohani adalah Sodom dan Mesir. Kok ribut-ribut masalah Yerusalem? Itu Wahyu Tuhan loh ya. Wahyu Tuhan Yesus kepada siapa? Yohanes. Satu-satunya murid yang tidak mati martir. Satu-satunya Tuhan yang menyaksikan di depan kayu salib. Tapi itu apa artinya? Itulah main-main mereka. Kalau udah nubuatnya begitu mau diapain? Mau bantah Tuhan? Bantah. Tapi itu persinya Tuhan kita, iman kita. Itu aja wahyu udah dirubah. Our Lord dirubah menjadi Dear Lord. Yang benar mana? Ya jelaslah Tuhan kita yang disalibkan. Mereka bilangnya Tuhan mereka. Nah, kenapa Alkitab kita mereka yang terjemahkan? Orang Pakistan, ahli sastra Melayu, orang Malaysia. Jadi jangan bangga kita ya. Kemarin, wah kata Allah menang. Ya kalau dia takut dituntut karena dia yang menerjemahkan. Iya. Saya bukan orang pintar ya. Saya menganalisa. Ini nggak mungkin nggak ada nubuat. Makanya saya tanya yang paham Bible. Saya tanya, apa artinya nubuat Tuhan kata-kata begini? Ya, ini coba, ini kenapa ada ngomong Persia, ada ngomong Gog Magog. Lo itu keterlaluan juga itu si Ustaz Somad. Masa dibilang Mesia itu Dajjal? Cobalah. Baca nggak di YouTube-nya itu? Ini keterlaluan. Kenapa? Karena dia megang bukunya sendiri. Makanya saya setuju kemarin. Aduh, benar Bu Monik tidak terjebak. Ya, ranah agama. Kalau ranah agama yang mana? Oh, kita nggak beragama kok. Kita percaya. Karena Tuhan Yesus datang apa? Barang siapa yang percaya, bukan barang siapa beragama Kristen. Di mana tertulis itu? Mohon maaf ya, ini yang menjadi bahasan kita. Jadi ribut-ribut masalah Yerusalem. Tuhan Yesus pesannya dulu apa? Jangan tinggalkan Yerusalem.
Ya saya nggak tahu di mana itu, tapi saya pernah baca, jangan tinggalkan Yerusalem. Tuhan Yesus merasa sedih melihat Yerusalem. Ya inilah kejadiannya sekarang. Sebelum dia naik ke surga loh. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi kalau wahyu diberikan kepada Yohanes, itu kan sudah naik ke surga. Itu saja komentar saya.